Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini ada pertanyaan, contohnya itu seperti ini. Jika ada satu orang yang punya barang atau dia dulu punya pekerjaan, yang pekerjaannya itu dulu ada campurnya dengan haram. Ya, dulu dia kerja campur dengan haram, terus sekarang sudah tidak. Kemudian ngundang kita, gitu ya. Kemudian ngundang kita. Nah, kira-kira makan enggak kita di tempatnya? Karena pembahasan-pembahasan yang lalu, kalau kita tahu bahwa pekerjaan satu-satunya dia adalah haram, maka kita sebaiknya jangan makan di rumahnya. Kan begitu. Lebih aman. Nah, kalau dia yang kerjaannya dia 100% hanya dia cuma kerja jual barang yang haram. Misalnya dia penjual minuman keras. Ya. Satu-satunya pekerjaannya cuma itu. Nah, maka jangan makan di undangannya dia, karena yang kita tahu cuman itu. Tapi kalau misalnya dia punya pekerjaan haram, tapi pekerjaan yang halalnya lebih besar, kalau mau dari urusan halal haramnya bisa diambil halal, karena halal hasil halalnya lebih besar. Tapi kalau dari sifat hati-hati seorang manusia, ya lebih baik tidak, lebih baik. Nah, kalau dulunya itu suka kerjaannya itu haram, sekarang sudah tidak. Dulu ya, sekarang sudah tidak. Nah, terus kira-kira masih terhitung begitu atau tidak? Nah, di sini dikatakan tidak apa-apa, datang saja, ya, dengan falahul akal, boleh makan, kata Imam Ghazali, tidak apa-apa. Wala yulzimuhu at-taftish, tidak perlu dia meneliti atau mengintai lagi, tidak usah. Sudah kelemben-kelemben roti-roti, bian-bian saiki-saiki, dengan keyakinan bahwa dia memiliki pendapatan dari hasil yang halal ini lebih besar. Ya, itu tetap saja dengan begitu, supaya apa? Supaya barang yang yang kita makan itu betul-betul hati-hati. Karena yang masuk ke dalam perut kita itu akan ngefek sekali dengan ibadah. Nah, Rasulullah pernah dawuh bahwa ada satu orang, kata Rasulullah, yutilu safaroh, dia telah melakukan perjalanan panjang, yakni maksudnya haji. Ash'atha aghbaro, badannya lemes, rambutnya kotor, bajunya berdebu, capek sekali ya, karena orang dulu kalau haji kan naik pesawat, dia naik onta, susah jadinya. Tapi kata Nabi, makanannya haram, minumnya haram, bajunya haram, wa ghudhiya bil haram, dulu dikasih makan haram sama orang tuanya. Dan dia ngangkat tangannya ke atas langit, ya Rob, ya Rob, pengen minta sama Allah. Kata Rasul, fa anna yustajabullah, dari mana mau dikabulkan sama Allah doanya? Karena dia makan tiap hari hasil makanan yang haram. Understand? Karena dia makan haram, terus korupsi. Terus dia berangkat haji dan dia berharap doanya diterima, kata Allah. Kata Nabi, fa anna yustajabullah, dari mana mau dikabulkan sama Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kan takut itu. Ibadah kita tidak diterima, sholat kita tidak diterima, ngaji kita tidak diterima. Ya, sampai keras sekali masalah hal ini. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bih, neraka itu lebih pantas buat dia. Nah, repotnya kalau bapaknya tahu dan tetap nyari seperti itu untuk makanan anaknya, nanti anaknya tidak mau. Saya tidak tahu ya Allah, dulu ayah saya yang ngasih makan seperti ini, ambillah jatahnya dari ayah saya, biar ayah saya yang kena adab, begitu akhirnya. Lah itu kan tidak enak. Nah, makanya harus hati-hati. Nah, tapi kalau dulunya dia kerjaannya itu kurang baik, terus sekarang sudah baik, jangan gini, itu kan dulu sampai miring-miring. Itu kan dulu pekerjaannya itu kan haram, lu kan dulu. Lah kan dulu mungkin itu hasil modalnya dari kita nggak tahu. Nah, kalau modalnya dia halal, ya, wala yulzimhu at-taftish, tidak harus diteliti, katanya Imam Ghazali. Ya, dia sudah tobat, dia sudah dengan harapan halalan toy,
thayyibah. Kalau memang jenengan diundang atau jenengan dikasih makan sama dia, aku gak ru ini makanan ini gimana ya kira-kira, saya mau bersih betul. Coba bisa begitu. Kalau jenengan misalnya antara bimbang, ya sudah, berikan ke tetangga yang lain. Kan jenengan masih tidak tahu ini halal atau haram, ini dari hasil yang bagaimana. Jenengan was-was, tapi was-was aku, bismillah, wah ini memang. Kalau tidak was-was, makan, wong dia sudah tobat. Lain lagi kalau misalnya jenengan was-was, iki dulu begini, berikan ke tetangga, kholas, bismillah, inilah haram. Lain kalau haram dikena tonggo, podo ae. Ini masih saya pribadi, saya agak ragu. Sekarang ini kasih ke tetangga, karena tetangga kan tidak harus tahu dia, maksudnya itu ini kan helikopter ini eling-eling Israel Marwan. Ya. Jadi kalau kita akan berikan, kan tidak memberikan yang sesuatu yang haram. Ya, untuk hati-hati. Jadi menjaga makan untuk diri dan anak itu sangat ngefek sekali ke ibadah mereka, sangat ngefek sekali kepada masa depan mereka. Kadang-kadang kita melihat tahu-tahu anak itu dirubah sama Allah, tahu-tahu jadi baik. Itu mungkin orang tuanya itu yang selama ini anaknya mungkin agak nakal, tapi tidak dikasih makanan haram, akan ada momen untuk kembali jadi baik itu. Karena nalurinya itu besar dari halal. Ya, dulu kan pernah kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diberi susu sama budaknya. Dan Sayyidina Abu Bakar tidak ada susu waktu itu, tahu-tahu dibawakan susu. Katanya Sayyidina Abu Bakar, loh, buat saya? Iya, buat engkau tuanku. Diminum sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sudah diminum, sahabat Abu Bakar tanya, loh, kamu dapat dari mana ini? Kan budak tidak dapat duit, kamu kok bisa dapat susu? Oh iya, tadi saya keluar sebentar karena orang di kampung saya atau orang di luar itu tahu kalau saya ini bisa ndukun. Nah, saya itu bisa ndukun. Setelah saya mendukun, berpraktek, itu saya dapat duit, dapat bayarannya susu ini. Nah, sekarang jenengan saya bagi. Jadi ini uang hasil kamu ndukun, susu ini hasil ndukun. Iya, itu barokahnya ndukun. Loh, yang benar, iya, saya kepingin bagi ke jenengan. Langsung sahabat Abu Bakar itu tangannya dimasukkan ke mulutnya sampai memuntahkan susu tersebut. Jangan sekali-kali mau masukkan ke dalam perut saya sesuatu makanan atau minuman dari hasil mencari yang tidak diridhoi oleh Gusti Allah. Saking takutnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, jadilah seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang jaga makan itu luar biasa, efeknya tuh luar biasa. Makanya Allah itu betul-betul melarang kita untuk ngambil uang riba. Kenapa? Karena itu efeknya ke seterusnya nanti, ke makanan, ke ibadah, ke sholat. Jadi bukan cuma saya fulus, saya nanti rugi, bukan. Makanan yang masuk, dan itu yang panjang itu nanti. Semoga diberi lancar rezekinya. Amin ya Rabbal